Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Ibu doakan anak ibu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Nah, ibu ingatkan lagi, walaupun kita tetap di rumah, jangan lupa taati protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak ibu melihat video ibu, anak ibu dapat mengelompokkan jenis-jenis cerita fiksi dengan benar. Nah, cerita fiksi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau halayan pengarang. Ya. Jenis-jenis cerita fiksi diantaranya itu ada dongeng, novel, dan cerita pendek. Dongeng itu juga terdiri dari cerita jenaka, fabel, mite, legenda, dan saga. Kita bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas tentang dongeng. Dongeng itu merupakan bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berupa fiksi atau tidak nyata. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Itu yang dimaksud dengan dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng itu yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka itu adalah dongeng yang memiliki unsur jenaka atau unsur lucu yang dapat membangkitkan tawa pembaca. Dongeng ini menceritakan sebuah tokoh atau kelakuan si pelaku. Ini contoh cerita jenaka, contohnya kisah Abu Nawas, si Kabayan, Pak Pandir, ya, itu adalah cerita jenaka. Nah, jenis dongeng yang kedua adalah cerita fabel. Fabel itu adalah dongeng yang menceritakan kehidupan binatang atau kehidupan hewan. Hewan-hewan yang menjadi tokoh utamanya yang memiliki perilaku seperti manusia. Dia bisa berbicara, bisa jalan, ya. Contohnya adalah kisah kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci yang sombong, rubah dan burung bangau. Itu contoh cerita fabel. Nah, jenis dongeng yang ketiga itu adalah cerita mite. Cerita mite adalah jenis dongeng yang berhubungan kepercayaan atau benda-benda gaib. Tokoh utama dari mite ini biasanya dewa-dewi atau tokoh yang mempunyai kekuatan gaib. Contohnya Jaka Tarub Nawangwulan atau kisah Nyi Roro Kidul, ya, yang mempunyai kekuatan-kekuatan gaib. Itu termasuk cerita mite. Nah, jenis dongeng selanjutnya adalah cerita saga. Nah, cerita saga ini adalah jenis dongeng yang berdasarkan pada peristiwa sejarah yang kemudian dikombinasikan dengan cerita khayalan rakyat. Ya. Saga berisi cerita lama tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Ini contohnya Calon Arang dan Keris Weling Putih. Si Pitung, jagoan Kemayoran, ya. Dia menceritakan tentang kepahlawanan atau keberanian tokoh, itu termasuk cerita saga. Dan jenis dongeng yang terakhir adalah cerita legenda. Nah, legenda ini adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat seperti wilayah, daerah, atau tempat yang menjadi objek wisata. Legenda menceritakan beberapa kejadian alam atau bagaimana terjadi suatu benda yang diceritakan sebagai cerita khayalan dan keajaiban pada ceritanya. Contohnya asal-usul Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang, dan asal mula Danau Toba. Itu cerita legenda yang ada daerahnya. Nah, cerita fiksi yang kedua itu adalah novel.
Novel ini adalah karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan dan kelakuan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya novel inspiratif anak negeri, novel Laskar Pelangi, dan novel Negeri Lima Menara. Itu tentang novel. Dan cerita fiksi yang ketiga, jenis yang ketiga adalah cerita pendek. Cerita pendek ini adalah karya sastra yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, dan ringkas. Contohnya ini 1000 Burung Kertas, Kacamata Pak Rusdi. Inilah contoh beberapa cerita pendek. Anak ibu bisa menemukannya di cerita-cerita atau buku-buku lain. Nah, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi. Semoga anak-anak ibu paham. Lebih kurangnya ibu dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.